Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam siraman rohani Gereja Ihsan Masih Pegangsaan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang terus Engkau berikan kepada kami. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memahami, mengerti apa yang menjadi firman-Mu. Karena kami yakin firman-Mu akan menjadi penolong bagi kami, menjadi penuntun dalam langkah kami. Terima kasih Engkau tolong kami supaya kami sungguh-sungguh memahami, mengerti apa yang akan kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Kami bersyukur menyerahkan perenungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita ingat bahwa gereja memiliki tugas ketika diutus oleh Tuhan di dunia. Tugas gereja salah satunya adalah persekutuan, dan yang lainnya adalah kesaksian dan pelayanan kasih. Dan ada 3 tugas gereja, itu kesaksian, pelayanan kasih, dan persekutuan. Jadi persekutuan merupakan bagian dari tugas gereja. Gereja ada di dunia untuk membangun persekutuan. Itu kenapa persekutuan menjadi sangat penting dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan berjemaat. Bahkan mungkin bisa saya katakan kalau enggak ada persekutuan ya bukan gereja yang sebenarnya. Karena gereja yang sebenarnya harus ada persekutuan. Saudara, persekutuan di dalam gereja atau persekutuan yang dibangun di dalam gereja seharusnya bukan hanya persekutuan yang bersifat atau fokusnya bersifat vertikal, tetapi juga harus horizontal. Maksud saya adalah persekutuan di gereja seharusnya bukan sekedar semacam ritual keagamaan, rutinitas, liturgi ibadah yang hanya terfokus untuk bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, tapi seharusnya persekutuan di dalam gereja juga memperhatikan faktor secara horizontal. Artinya persekutuan bukan hanya bicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan, tapi juga persekutuan kita dengan sesama kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai sesama jemaat Tuhan. Makanya seharusnya tidak ada jemaat yang mengatakan, udah yang penting saya datang dalam persekutuan, dalam ibadah, setelah itu pulang. Ya, seolah-olah nggak peduli, nggak mau ngerti, nggak mau tahu apa yang terjadi di antara sesama jemaat Tuhan. Pokoknya datang, beribadah, bersekutu, setelah itu pulang. Seharusnya tidak demikian. Karena persekutuan dalam gereja, persekutuan yang Tuhan mau, persekutuan yang memang membangun hubungan secara vertikal, membangun hubungan dengan Tuhan, tapi juga membangun hubungan secara horizontal, membangun hubungan dengan sesama jemaat Tuhan di dalam gereja. Oleh karena itu, pada siang ini kita akan belajar betapa pentingnya persekutuan dan bagaimana kita harus hidup di dalam persekutuan tersebut. Mari saudara boleh buka, boleh baca Alkitab saudara dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini nasihat penulis Ibrani kepada para penerima surat jemaat pada saat itu. Penulis Ibrani mendorong supaya mereka terlibat di dalam persekutuan. Nasihat dalam bentuk negatif, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi nasihat dalam bentuk negatif, jangan sampai mereka menjauhkan diri dari persekutuan, dari pertemuan-pertemuan ibadah. Atau kalau dalam bentuk positif, berarti nasihatnya adalah supaya mereka aktif terlibat dalam persekutuan atau dalam ibadah-ibadah yang ada. Kenapa persekutuan itu penting? Kalau konteks pada saat surat ini dikirim, penulis Ibrani melihat bahwa ada banyak ancaman yang dihadapi oleh jemaat pada saat itu.
baik ancaman secara fisik karena mereka hidup di perantauan tersebar di beberapa tempat. Yang berikutnya tentu secara psikis juga mereka akan mengalami tekanan karena tidak sedikit di antara jemaat mula-mula termasuk penerima surat Ibrani yang mengalami kekerasan, ya, mengalami tindakan-tindakan diskriminasi, persekusi ketika mereka melakukan ibadah. Itu kenapa perlu untuk kuat, untuk aktif dalam persekutuan. Selain itu juga ada ancaman pengajaran-pengajaran sesat. Pengajaran-pengajaran sesat yang diajarkan, yang disampaikan, yang diberitakan. Dan kalau mereka tidak terlibat aktif dalam persekutuan, mereka akan mudah terbawa dan tersesatkan. Oleh karena itu penulis surat Ibrani menekankan supaya mereka jangan menjauhkan diri dari ibadah. Atau dengan kata lain, penulis Ibrani minta para penerima surat supaya mereka terlibat aktif dalam ibadah, dalam persekutuan. Jadi saudara, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Kita sebagai umat Tuhan juga seharusnya aktif, terlibat dalam persekutuan, dalam ibadah. Jangan menjauhkan diri, dengan sengaja menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, dari persekutuan-persekutuan yang ada. Apapun yang menjadi alasan, firman Tuhan mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan. Karena dalam pertemuan, dalam persekutuan ada berkat yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan sediakan bagi kita. Itu nasihat yang pertama kepada penerima surat. Penulis surat Ibrani mengatakan jangan menjauhkan diri. Artinya aktif, terlibat dalam ibadah, dalam persekutuan. Yang kedua, nasihatnya adalah dalam ibadah, dalam persekutuan, mereka juga dinasehati supaya mereka saling menasehati. Artinya ada interaksi di antara mereka sebagai anggota persekutuan. Ada hubungan timbal balik, ada komunikasi dua arah, ada saling memperhatikan dengan cara tadi bisa memberikan nasihat. Artinya ketika kita melihat, ketika kita mendapati ada saudara kita, ada satu rekan kita dalam persekutuan yang mulai melemah atau mulai tidak rajin, mulai kendor dalam bersekutu, dalam melayani, bahkan mungkin mulai terpengaruh oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita tahu itu, sebagai anggota persekutuan, kita diminta untuk saling menasehati. Jadi tidak salah, dan memang itu seharusnya bagian kita ketika dalam persekutuan. Kita mendapati saudara kita mendapati teman kita yang mulai menyimpang, ada mulai meninggalkan atau mulai ada perubahan-perubahan negatif, perubahan-perubahan yang tidak baik, seharusnya kita berani memberikan nasihat. Karena itu bagian tugas kita. Sebaliknya, kita juga harus siap menerima nasihat. Ketika orang melihat bahwa kita sudah mulai kendor, sudah mulai menyimpang atau mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, tidak dibenarkan, kadang-kadang kan kita nggak sadar. Ketika kita melihat diri sendiri kan kita nggak sadar, kita merasa kita benar, kita merasa kita baik-baik saja, kita merasa tidak bermasalah, tapi orang lain melihat ada hal yang terjadi dalam diri kita. Dan ketika orang itu memberikan nasihat, seharusnya kita juga bisa terima. Karena dalam persekutuan memang seharusnya ada dikatakan saling menasehati. Jadi ketika kita melihat orang mulai menyimpang, mulai meninggalkan, kita memberikan nasihat. Demikian juga ketika orang melihat kita mungkin mulai tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, orang memberikan nasihat kepada kita, seharusnya kita juga mau menerima hal itu. Dan nasihat yang berikutnya adalah kita harus terus-menerus bahkan semakin giat melakukannya. Jadi nasihat yang ketiga adalah supaya kita justru semakin giat dalam persekutuan. Kalau di sini katakan karena hari Tuhan sudah dekat. Ya, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang akan dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Supaya kuat, supaya tidak tersesat, bersekutu. Ada saling menasihati dan semakin giat dalam persekutuan. Jangan semakin kendor, jangan semakin lemah. Hari ini kita bersyukur kondisi bangsa kita sudah kembali pulih,
setelah beberapa tahun kita terdampak pandemi, dan itu mempengaruhi kehidupan persekutuan dalam gereja, nggak bisa dipungkiri itu. Dan sekarang sudah pulih, sudah kembali seperti sebelum pandemi. Seharusnya kita juga giat, semakin giat dalam persekutuan, dalam ibadah, dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang dilakukan di gereja. Kita bisa saling menasehati, kita saling menguatkan, kita saling menjadi berkat di antara satu dengan yang lain. Dan itu harus kita sama-sama lakukan. Jadi mari kita membangun persekutuan yang membangun. Ingat nasihat firman Tuhan hari ini. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Giatlah di dalam persekutuan. Yang kedua, saling menasihati dalam persekutuan. Dan yang ketiga, terus-menerus melakukan, bahkan semakin giat melakukan persekutuan tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan, tolong apa yang kami renungkan, Engkau yang akan membuat kami semakin paham dan kami hidup di dalam firman Tuhan tersebut. Kami rindu, kami menjadi umat-umat Tuhan yang terus hidup di dalam persekutuan. Kami saling memberkati dan bertumbuh bersama di dalam persekutuan. Ada hal-hal yang terkadang menjadi penghambat bagi kami, tapi biarlah firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan apapun yang menjadi penghambat, menjadi persoalan yang membuat kami undur meninggalkan persekutuan. Hari ini kami diingatkan betapa pentingnya persekutuan, pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Tuhan akan tolong, Tuhan kuatkan, dan Tuhan mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.